warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, pada kesempatan kali ini kita akan membahas teknik pembelajaran mesin, yakni data hilang dan pencilan. Jadi nanti kita akan membahas dari mulai input data, menambahkan variabel, convert data, dan eksplorasi data, hingga nantinya juga ada transformasi. Nah, langkah pertama kita panggil dulu library-nya, ready first. Kalau belum diinstal, silahkan install dulu. Lalu ada juga library yang lain. Selanjutnya kita input datanya. Di sini ada data dari penjualan mobil. Kita pakai fungsinya readCSV. Lalu kita periksa struktur datanya, str data. Lalu kita juga bisa melihatnya dengan summary untuk melihat ringkasannya. Di sini ada datanya ada 23.906 dan variabelnya ada 17. Selanjutnya kita menggunakan eksplorasi data. Kita juga bisa lihat kembali ini ringkasan datanya menggunakan summary. Selanjutnya kita juga langsung untuk identifikasi missing data, karena data-data tadi belum kita cek apakah ada data yang hilang. Kita bisa mengeceknya menggunakan function all sums, dan missing data di sini terlihat bahwa di data gender dan annual income ini ada missing data sebanyak ini 7.200, ini 7.100 sekian. Ketika kita persentasekan, di sini di gender ini ada 30%, dan annual income-nya ada 29,9, ini juga hampir 30% untuk data hilang. Nah, informasi tadi bisa kita masukkan ke dalam satu data frame agar kita bisa melihat visualisasinya nanti. Nah, kita di sini masukkan ke data frame dan hasilnya nanti akan seperti ini. Seperti tadi bahwa missing value untuk gendernya ada 7.200 dan annual income-nya ada 7.100. Alternatif lain ini lebih gampang, kita pakai library scheme R dengan function scheme without chart. Nanti akan muncul langsung. Nah, ini langsung muncul dengan missing value-nya sama seperti tadi. Selanjutnya poin yang kedua ini penanganan missing data. Ini ada untuk yang bagian pertama ini ada penanganan dengan menghapus seluruh baris yang memiliki nilai hilang pada salah satu variabel. Ini mengikuti mekanisme MCAR ya. Jadi ketika kita menggunakan manual, kita bisa tuliskan di sini data clean income, data is.na, data $annual income. Nah, kita akan melihat yang annual income. Lalu kita data clean income, is.na, data clean income, gender. Lalu kita melihat data clean untuk bagian atasnya. Dan ini alternatif yang lebih gampang. Kita menggunakan function na omit data. Lalu kita lihat bagian atasnya, data clean. Dan ini hasilnya sama ya, tapi ini lebih simpel. Selanjutnya ini penanganan pairwise. Ini penghapusan data yang hilang hanya dilakukan pada variabel yang akan dilibatkan dalam analisis, sehingga analisisnya dilakukan pada subset data yang tidak memiliki data hilang, seperti itu. Selanjutnya juga ada penanganan imputasi. Ini jadi update data gender menggunakan nilai modus, karena tadi kan yang gender ada yang hilang datanya sekitar 7.200. Ini kita bisa input menggunakan nilai modus. Dan fungsinya ini kita bisa tuliskan di sini get mode function, x-nya na.omit x, ini menghilangkan nilai na. Lalu if length x
Jika tidak ada data, kembalikan NA, unique, lalu menghitung modus gender untuk setiap nama customer. Dan imputasi di sini dengan fungsinya dan menampilkan hasil sebagai berikut. Selanjutnya untuk tipe yang kedua tadi kan menggunakan modus, ada juga yang menggunakan nilai maksimum. Jadi ini menggantikan nilai hilang dengan maksimum variabel. Ini pendekatan ini bisa digunakan pada MCAR dan MAR. Ada juga yang menggunakan nilai minimum. Ini juga sama, bisa digunakan pada MCAR dan MAR. Dan selanjutnya ini menggunakan nilai rata-rata. Nilai rata-rata sini jadi X hilang, X bar, sigma I sama dengan 1 sampai dengan N, XI dibagi N. Sama seperti rumus-rumus yang telah kita pelajari. Bisa juga kita menggunakan dari nilai regresinya. Jadi Y-aksen beta 0 tambah beta 1X1, beta 2X2 tambah sama dengan beta PXP. Kita bisa menggunakan nilai regresi yang telah didapatkan dari pemodelan. Jadi kita membuat model dulu. Di sini reg income, annual income, price, sama dengan transmission. Dan kita melihat datanya seperti ini. Dan kita ingin melihat setiap metodenya dalam box plot. Sebenarnya agak beda jauh ya. Kalau kita lihat dalam box plot, ini box plot yang pertama, ini menggunakan modus. Ini box plot yang kedua menggunakan nilai minimum. Ini yang menggunakan nilai maksimum. Dan ini yang menggunakan nilai rata-rata. Dan yang terakhir menggunakan pemodelan regresi. Hasilnya beda, tapi menggunakan regresi ini memiliki nilai outlier bawah. Selanjutnya ini pendeteksian outlier. Ini kita bisa pakai box plot. Kita visualisasikan di sini dan box plotnya bisa kita lihat seperti ini. Ini untuk box plot untuk price, ini untuk KM. Selanjutnya ini untuk regresi, kita juga bisa lihat scatter plotnya. Ini scatter plotnya antara annual income dengan price. Lalu untuk regresi, ini kita menggunakan data simulasi. Dan pencilan itu dapat kita identifikasi dengan students residual. Jadi TI sama dengan TI sigma aksen akar 1 min HII. Ini residual dengan pengamatan I. HI adalah elemen diagonal dari matriks F. Selanjutnya kita lihat bahwa di sini functionnya untuk data simulasi kita pakai set sheet 1, 2, 3. X-nya distribusi normal, kita misalkan, lalu Y-nya 2 kali X R0 50, lalu kita tambahkan pencilan di sini. Dan ketika kita cek di sini identifikasi outlier berdasarkan nilai nilai ini, kita lihat bahwa outliernya ini ada 20 dan 21. Lalu kita lihat plotnya. Ya, ini outliernya 20, 21, 20, 21, 20, 21. Selanjutnya ketika kita implementasikan kepada data penjualan mobil, ini bisa kita lihat bahwa outliernya ini banyak ya. Ini 341, 536 sampai ini ada 23886. Ini kita bikin plotnya lumayan panjang ya teman-teman, bisa dilihat ini plotnya. Ini untuk plot ke-1, ini yang plot kedua, plot ketiga,
Ya, bisa dilihat bahwa outliernya banyak sekali. Ini outlier yang berwarna merah ya. Nah, karena tadi ada outlier, kita telah deteksi outlier tadi, kita selanjutnya ini menangani outlier. Untuk menangani outlier, ini untuk pertama ini kasus univariat. Kasus univariat ini kita menghapus beberapa outlier yang tidak penting ya. Bisa kita hapus. Lalu ada juga yang menggunakan penggantian dengan nilai maksimum dan minimum. Jika kita tidak mau menghapus outlier yang kita rasa itu outliernya penting gitu, jadi kita gak mau hapus outlier itu, jadi kita bisa ganti dengan nilai maksimum dan minimum. Selanjutnya ini kasus multivariat, yang tadi univariat, ini multivariatnya. Ini data outliernya kita lihat bahwa menggunakan garis regresi ya, kita lihat ya. Ini pergantian dengan garis regresi. Sama halnya seperti yang tadi yang univariat. Nah, ini plotnya. Selanjutnya ini pengecekan sebaran nilai numerik. Jadi kita lihat ini density plotnya. Karena dalam kasus nyata itu kadang data rata-rata tidak normal. Misalkan data, kita ambil aja lah data ini, data saham ya. Tentunya data nilai saham itu gak berdistribusi normal. Kadang turun, kadang naik. Dan ini kita ceknya, bisa kita lihat bahwa diceknya dengan density plot untuk memeriksa sebaran datanya. Bisa juga menggunakan histogram, ggplot, banyak. Bisa juga pakai uji. Nah, kalau menggunakan density plot seperti ini, kita pakai ggplot 2 ya, agar tampilannya lebih menarik. Nah, ini density plotnya. Ini untuk annual income. Nah, ini karena tadi juga bisa menggunakan histogram, kita juga bisa tampilkan dengan histogram. Ini histogram untuk annual income, ini histogram untuk price, ini histogram untuk KM. Nah, ini ada juga yang alternatif yang bisa digunakan. Jadi ggplot itu gak pakem selalu pakai itu ya. Jadi bisa kita bisa kita bikin yang lain sesuai dengan selera kita. Warnanya mau warna biru, merah, itu terserah ya. Selanjutnya ini ggplot. Ini bentukannya seperti ini. Dengan functionnya kita pakai library-nya ggplot juga, karena untuk biar simple. Jadi kita gak bikin dari awal functionnya. Ini menghasilkan seperti ini ggplot. Selanjutnya ini ada uji hipotesis. Jadi selain kita melihat gambar dari mulai histogram, density plot, ggplot, kadang kan setiap orang itu memiliki persepsi yang berbeda terhadap data, dan ketika kita melihat data itu pun kadang kita beda ya. Jadi untuk mengatasi itu kita bisa menggunakan uji hipotesis. Dan untuk H0 di sini belum cukup bukti untuk mengatakan bahwa data tidak mengikuti sebaran tertentu. Saat ini cukup bukti untuk mengatakan bahwa data tidak mengikuti sebaran tertentu. Dan ini value-nya lebih kecil dari 0,05 ya. Ini untuk data apa ini? Annual income, untuk price, dan untuk data KM. Ada 3 data. Selanjutnya kita juga bisa mentransformasi. Jadi ketika datanya tidak normal, ini kita perlu transformasi. Transformasi ini kita bisa menggunakan, salah satunya ada logaritma di sini. Jadi talent
Y aksen sama dengan len Y. Jadi data-data tersebut kita lenkan agar nantinya harapannya datanya memenuhi asumsi. Karena ketika data kita tidak memenuhi asumsi, kita harus mengatasi permasalahan tersebut. Misalkan tadi datanya tidak normal seperti itu. Dan histogramnya jadi seperti ini setelah kita transformasi logaritmik. Ini untuk annual income, ini untuk log price, ini untuk log HM. Kita juga bisa transformasi box untuk mendekati distribusi normal. Jadi yang pertama ini kita tentukan nilai lambda optimal, yang kedua transformasi data berdasarkan lambdanya, dan kita bisa lihat bahwa box-nya, outputnya, ini gambarnya seperti ini. Ini untuk data annual income, ini untuk data price, ini untuk data KM. Dan ketika kita lihat histogramnya, box-nya seperti ini. Dan kita juga bisa melihat tes normality-nya dari Anderson-Darling. Ini p-value-nya lebih kecil dari 0,05, ini juga sama 0,05. Oke, untuk praktikum kali ini cukup sekian untuk materinya. Jadi materi hari ini terkait dengan teknik pembelajaran mesin untuk data hilang dan pencilan.